Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kualifikasi, kompetensi, ya, dan tentu saja kualitas yang memadai itu yang akan menjadi pemenang atau menempati formasi yang diperebutkan tersebut, Bu. Karena formasi ini bisa diperebutkan oleh beberapa orang. Dan itu tidak boleh memandang baik itu dari suku, agama, ras, usia, dan seterusnya, kecacatan dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan seberapa besar afirmasi dalam bentuk tambahan nilai, tambahan poin itu menjadi hal yang menjadi hal yang bisa dipertimbangkan. Kalau terlalu besar maka menjadi tidak adil juga bagi mereka yang benar-benar berusaha, benar-benar yang berusaha dari nol gitu ya. Artinya yang tidak usia dan sebagainya. Itu yang perlu kita menjadi bahan pertimbangan bersama, Bu. Dan selanjutnya terkait afirmasi yang yang terkait dengan masa tugas, masa tugas ya Bu, masa kerja itu, masa pengabdian itu kami juga sangat harus berhati-hati Bu, karena ini terkait dengan data Bu, terkait dengan keakurasian data. Jadi kita belum bisa sementara ini kita belum bisa melihat data mana yang harus kita pegang untuk menghitung masa kerja yang bersangkutan. Apakah kontrak yang pertama ataukah seperti apa, kontrak dengan seperti apa, itu yang menjadi hal yang susah untuk menjadikan parameter di mana kita menghitung masa kerja. Dan ini tentunya menjadi masalah juga kalau tidak clear dari awal, karena perhitungan masa kerja yang berbeda sedikit saja bisa menimbulkan perbedaan nilai yang pada akhirnya juga menjadi yang tadinya berhak menjadi tidak berhak dan seterusnya. Kemudian juga misalnya perlu pertimbangan bahwa apakah yang bersangkutan itu bekerja berkelanjutan atau tidak gitu. Jadi bisa saja dia kerja kemudian 1 tahun berikutnya dia tidak kerja kemudian atau pindah ke tempat yang lain, itu perhitungannya seperti apa, itu yang menjadi lebih rumit untuk perhitungan masa kerja. Atau misalnya masa kerja di swasta dan di negeri seperti apa. Barangkali itu Bu yang kami sampaikan terkait dengan afirmasi. Jadi kami nanti memang ada beberapa putaran yang harus kami adakan rapat lagi internal dengan Pansmas, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan afirmasi ini. Kalau kemudian terkait afirmasi disabilitas, kami sudah dalam kerangka aturan, jadi nanti disabilitas memang kita berikan afirmasi. Kemudian tadi hal yang ketiga yang perlu kami komentari adalah terkait dengan sisa formasi, Bu. Sisa formasi, jadi seperti kami sampaikan bahwa update terakhir memang jumlahnya adalah sekitar 560 ribuan. Dan itu akan kita terapkan secara multi-year, Bu. Jadi nanti sisa formasi tersebut yang saat ini ada di 2021, nanti kita akan rapatkan lagi atau kita diskusikan lagi antar kementerian dan lembaga supaya bisa dibawa kembali di formasi 2022. Betul. Barangkali demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak Katmoko, kami mengusulkan karena belum ada formasi yang sebenarnya memberikan dukungan kepada dunia pendidikan kita, yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik, apakah akan dimasukkan di dalam 1 juta formasi P3K? Atau akan ada slot yang berbeda, ada formasi yang berbeda? Jadi kami membutuhkan kepastian ini karena sebenarnya sekolah tanpa tenaga kependidikan itu tidak akan bisa berjalan. Jadi ini perlu mulai dipikirkan bahwa kalau mungkin bisa masuk tahun ini, tetapi sepertinya sulit. Tetapi kalau tidak, maka harus dipastikan 2022 formasi tenaga kependidikan. Apakah itu bagian dari 1 juta ataukah tidak? Itu nanti yang mohon untuk bisa dipertimbangkan, diperhitungkan kembali. Terima kasih. Silakan Pak. Baik Bu, boleh kami? Ya baik, terima kasih Bu. Jadi memang kami menyadari tenaga kependidikan notabene kekurangan juga di di banyak tempat. Tapi Bu, kalau kita melihat di konsep P3K, mohon maaf, jadi sesuai dengan Perpres 38 tahun 2020 itu ada jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Jadi tidak seluruh jabatan fungsional itu bisa diisi oleh guru, ya. Guru adalah salah satu jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Sedangkan tenaga kependidikan tidak masuk di dalam Perpres tersebut. Nah ini kemudian yang
sebetulnya bisa dimappingkan tenaga kependidikan tersebut tugasnya seperti apa. Tugasnya seperti apa apabila memang masih bisa dimappingkan dari daftar yang ada di Perpres 3 tersebut. Itu ada 147 jabatan di situ yang bisa diduduki oleh P3K. Juga depan lalu membuat Kementerian PAN-RB mendorong untuk terciptanya jabatan fungsional baru. Dan ini tentu saja apabila nanti tugas-tugas dari seorang tenaga kependidikan itu bisa dikonversikan atau dimapping menjadi suatu jabatan fungsional tertentu, itu menjadi hal yang memungkinkan untuk kemudian dimasukkan ke Perpres 38 tersebut, Bu. Dan ini kami juga sudah sampaikan kepada Menteri pihak di Kemendikbud. Demikian, Bu, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pimpinan. Silakan Pak Andreas. Ya, saya melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Esti tadi. Jadi Pak Katmoko, untuk tenaga kependidikan ini juga ada di dalam skema perencanaan untuk kemudian masuk di dalam P3K juga gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada berapa macam afirmasi yang disiapkan untuk proses seleksi P3K. Tadi kan Bapak sudah sebut ada afirmasi, ya pertama tentu yang berkaitan dengan kompetensi, terus kemudian disabilitas. Karena kami dalam beberapa pertemuan di sini juga banyak usulan yang masuk yang berkaitan dengan afirmasi terutama daerah-daerah 3T. Untuk diberikan perhatian khusus pada mereka, ya terutama yang berkaitan dengan kewilayahan dan yang lain kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di daerah-daerah 3T ini, sehingga ada pertimbangan untuk afirmasi buat mereka. Terima kasih. Oke Pak, silakan Pak, langsung dijawab Pak. Baik Pak, mungkin yang terakhir dulu, yang terkait dengan afirmasi, itu memang yang dalam beberapa pertemuan terakhir dengan Panselnas dan Kemendikbud, itu terkait dengan umur Pak. Umur di atas 40 tahun dan sudah berpengalaman 3 tahun, itu yang akan kita berikan afirmasi. Kemudian yang kedua adalah terkait disabilitas Pak. Disabilitas juga kita akan berikan afirmasi. Yang ketiga apabila memiliki sertifikat pendidik yang sesuai juga kita akan berikan afirmasi. Nah tadi sebetulnya di rapat ini dikemukakan afirmasi terkait masa kerja Pak, gitu kan? Artinya masa kerja yang lebih lama itu akan diberikan nilai tambah. Itu yang kemudian tadi kami sampaikan bahwa ini kami akan sangat melihat dari kesiapan data, keakuratan data dan seterusnya. Karena tadi bahan kami adalah bahwa apa yang kemudian dijadikan parameter pertama untuk menentukan afirmasi. Apakah tanggal pertama yang bersangkutan itu diangkat oleh siapa? Oleh kepala sekolah atau barangkali oleh bupati atau SK-nya siapa? Itu yang kemudian dasar-dasar itu yang menjadi harus kita pertimbangkan Pak. Mana yang bisa kita pakai. Selain juga kontinuitas Pak. Kontinuitas terkait yang bersangkutan. Artinya bisa saja yang bersangkutan atau berhenti kemudian nanti masuk lagi dan seterusnya. Nah itu kapan yang kemudian harus kita pakai? Kalau kemudian data-data itu kita anggap cukup robust, cukup kuat untuk dijadikan dasar pemberian afirmasi, kedepannya akan kerja tersebut bisa dipertimbangkan sebagai Pak, rapat lagi dengan stakeholder, dengan Kemendikbud juga terkait dengan kesiapan data. Ya Pak, tadi yang kait dengan tenaga kependidikan, sekali lagi Pak, tenaga kependidikan itu saat ini belum masuk di Perpres 38 Pak. Perpres 38 tahun 2020 terkait jabatan yang bisa diduduki oleh P3K. Berbeda dengan guru, ada jabatan yang sebetulnya yang bersangkutan melaksanakan tenaga kependidikan, tapi bisa dimappingkan ya, bisa dimappingkan atau dipetakan ke dalam jabatan yang ada di Perpres 38. Nah kalau itu yang terjadi, maka bisa kita lakukan seleksi di tahun berikutnya Pak. Misalnya sebagai peranata laboratorium atau arsiparis ataupun yang mungkin bisa dilakukan di situ. Tapi ada juga misalnya kalau ada alternatif lain, seandainya misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu jabatan fungsional baru Pak.
membuat suatu jabatan fungsional baru terkait tenaga kependidikan tersebut menjadi satu jabatan fungsional tertentu apapun yang bisa kemudian dibahas bersama-sama Menpan, Pak, untuk membuat jabatan fungsional tersebut. Setelah jabatan fungsional tersebut dibuat, kemudian bisa dimasukkan kembali di Perpres sebagai taman lampiran atau taman Permenpan. Kemudian kedepannya di tahun 2022 bisa kita lakukan rekrutmen untuk tenaga kependidikan tersebut. Itu Pak yang barangkali yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Pimpinan, Baiklah. Ada yang dari boleh nggak Bu? Ya, Boleh nggak Bu? Mas Bram ya? Purnama Bu. Oh, Pak Pur. Silakan Pak Pur. Anda itu saya mengomentari aja terkait dengan yang afirmasi masa jabatan. Menurut saya kan itu memang tugasnya pemerintah untuk kemudian mengumpulkan seluruh hal-hal yang terkait dengan persyaratan. Jadi menurut saya enggak pas lah kalau misalnya kemudian atas dasar harus mengumpulkan SK satu persatu segala macam, kemudian ini bisa mengganggu semuanya. Menurut saya itu agak kurang arif dan bijaksana lah, pimpinan. Jadi menurut saya kalau toh memang itu dilakukan, menurut saya tugasnya pemerintah adalah bagaimana kemudian bisa mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan masa jabatan, masa pengabdian sudah dilakukan oleh teman-teman PTK. Jadi saya agak keberatan kalau kemudian itu menjadi hal atau masalah baru. Menurut saya itu memang tugasnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Oke, matur nuwun, hanya komen ya, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selesai sudah berbagai macam pertanyaan dan tanggapan dari anggota Komisi 10 yang sudah mendapatkan tanggapan kembali.